Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori struktur modal. Teori pendekatan tradisional. Struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Teori pendekatan Modigliani dan Miller bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Teori membagi struktur modal menjadi dua, yaitu teori tanpa pajak. Tidak terdapat agensi cost, tidak ada pajak, investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. Tidak ada biaya pembangkrutan. Earning before interest and taxes tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Para investor adalah price taker. Jika terjadi kebangkrutan, maka aset dapat dijual pada harga pasar. Teori dengan pajak. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Equity market timing, bahwa perusahaan akan menerbitkan equity pada saat market value tinggi dan akan membeli kembali equity pada saat market value rendah. Teori trade-off, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Teori pecking order, secara spesifik perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam menggunakan data. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah sebagai berikut. Perusahaan memiliki pandangan internal. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi karena kebijakan dividen yang konsisten. Jika pandangan eksternal diperlukan. Teori asimetri, tidak pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Asimetri informasi, teori ini mengatakan bahwa dalam pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Signaling merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Teori keagenan, menurut pendekatan ini struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antara berbagai kelompok berkepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer jika ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free cash flow. Terima kasih.